warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku tercinta dan sahabat-sahabat satu perjuangan. Tadi setelah kita muter-muter ya di sekitar gedung Balai Rum Universitas Gadjah Mada, kita sudah bincang-bincang. Ada kelupaan yang harus saya mintai keterangan ini dari Mas Iqbal. Mas Iqbal ini kecuali pengurus di Relawan Gama, beliau ini punya beberapa pengalaman lah sebagai testimoni ya kepada Mas Anies, karena beliau ini bukan saja teman di Fakultas Ekonomi di UGM ini, beliau sudah berteman sejak zaman SMA ya. Memang angkatan berbeda, nanti kalau menurut penjelasan tadi, tetapi karena Mas Anies kemudian ke Amerika terjadi pertukaran pelajar, pas pulang dari Amerika terus malah kemudian menjadi sekelas. Nah, baik Mas Iqbal, apa hal yang menarik bagi Mas Iqbal tentang pribadi Anies atau aktivitasnya yang luar biasa, masih muda, masih lucu-lucunya gitu. Sudah sampai kegiatan kemana-mana. Mungkin itu yang akan bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Jadi saya jujur aja ketika saat ini ya, semua membicarakan tentang sosok Anies. Orang mengenalnya Anies sebagai sosok yang santun, sosok yang ramah, sosok yang dekat dengan semua kalangan, cerdas, ya. Kemudian wawasan kebangsaannya juga luar biasa, gitu ya. Dan hal positif yang lain tentang Anies. Bagi saya itu saya nggak kaget. Kenapa? Karena saya saat pertama kali mengenal Anies itu ya sosok seperti itu. Ya. Artinya sudah disenangin orang itu bukan sekarang saja ya. Bukan. Itu bukan sifat settingan, sosok Anies yang settingan. Ya. Karena saya saksi sendiri mengenal beliau ketika masuk SMA 2 Jogja. Saya kelas 1 kebetulan Mas Anies sudah kelas 2. Nah, kebetulan dia waktu itu jadi ketua panitia untuk di kampus perpeloncoan ya, pelonco siswa baru ya. Nah, disitulah saya pertama kali mengenal sosok Anies. Beliau jadi ketua panitia. Ya. Dan waktu itu dia ketua apa namanya? Perpeloncoan untuk siswa baru. Oh gitu ya. Pengenalan siswa untuk siswa baru. Ya. Nah, disitulah saya pertama kali mengenal sosok Anies. Saat itu saya sudah bisa merasa ini kok Mas Anies ini orang sangat ramah, senyum, ya. Terus kemudian leadershipnya juga sudah kelihatan ya. Bagaimana beliau itu sudah sebagai ketua OSIS itu ya? Sebelum ketua OSIS ya. Setelah dia ketua OSISnya setelah di pertengahan kelas 2 kalau nggak salah. Saya pertengahan kelas 1, dia kelas 2, dia ketua OSIS. Ya. Nah, dari situ saya sudah mengenal sosok Anies seperti itu. Apalagi ketika kemudian Anies menjadi ketua OSIS gitu ya. Di situ semakin saya mengenal sosok dia, memang saya dalam batin ini aset bangsa ke depan. Oh, Masya Allah. Saya sudah berpikir ya, karena saya terkesima dengan bagaimana dia memimpin organisasi siswa selaku ketua OSIS ya. Itu kebetulan waktu itu saya aktifnya di bagian kerohanian. Tapi paling tidak saya pernah menyaksikan langsung bagaimana sosok Anies yang saya pikir ya saya nggak kaget. Dulu ya Anies cuma seperti itu gitu. Wawasan kebangsaannya seusia itu dia sudah menunjukkan bagaimana dia berpikir kebangsaan ya. Ini pemimpin OSIS gitu ya. Dia ya menurut saya amazed banget lah gitu. Amazed banget. Nah, kemudian saya kebetulan hanya sebentar karena Anies menjelang naik kelas 3 dia harus berangkat ke Amerika ya. Oh, itu pertukaran program AS. Iya. Kemudian setahun kemudian dia ke Amerika, saya naik kelas 3 kan. Nah, ternyata Mas Anies nggak bisa langsung ikut UMPTN. Oh, karena harus mengulang lagi. Sana, ya. Mengulang lagi
pelajaran kelas 3 Dan di menjadi sekelas. SMA. Akhirnya jadilah teman sekelas, Ya, di kelas 3 selama setahun. Nah, di situ saya lebih mengenal Anis, Mas Anis. Dia apa ya? Dia itu hidupnya penuh dengan perencanaan. Iya. Jadi saya Nanti dulu. dia- Setelah satu angkatan di SMA, berarti masuk ke Fakultas Ekonomi UGM-nya sudah satu angkatan ya? Ya, Satu satu angkatan. jurusan, satu fakultas. Satu- itu kita nggak janjian gitu. Iya. Tahu-tahu begitu pengumuman, loh, ketemu lagi kita. Nah, sejak tahun keberapa beliau sudah melakukan aktivitas lain lagi setelah di Fakultas Ekonomi itu? Ya, saya melihat seperti apa ya, masanya Anies di zamannya itu banyak challenge change untuk dia untuk mengembangkan bakat karakter leadershipnya. Iya. Seperti ketika masuk Fakultas Ekonomi, kemudian dia langsung berkiprah di kemahasiswaan dan dalam waktu dekat kemudian Bisa dia- diceritakan apa aktivitas di kemahasiswaan itu meliputi apa saja misalnya? Tadi kan jelas dikenal salah satunya yang jelas orang pada tahu dari HMI. Ya. Kemudian apa lagi yang Iya, yang mungkin yang paling dia sosok yang berani sekali ya. Pada saat itu kan namanya rezim Orde Baru sedang super power gitu Iya. ya. Tetapi di situ Anies menunjukkan keberaniannya untuk mengkritisi, ya kan? Mengkritisi lewat forum-forum, kadang ada bulan bebas, gitu ya. betul. Dia berani. Ya. Jadi dia ketua senat yang bukan sekedar ketua senat, tetapi dia menunjukkan sosok Anies yang melihat keadaan dengan dia jati dirinya dia bahwa ada kekurangan. Ya kan? Pada masanya itu dan perlu dikritik. Dia berani menyampaikan. Kemudian juga seperti pada waktu dia jadi ketua senat, program yang paling menarik juga pada saat itu kan ada monopoli komoditi cengkeh. Iya. Datang semua waktu itu dikuasai oleh Oleh Mas Tommy. Pak Tommy ya, Mas Tommy ya, siapa semua udah kenal kan? Mas Tommy pada jayanya Pak Harto. Iya. Dia menguasai dengan bentuk istilahnya penyalur tunggal lah gitu, yang mengumpulkan semuanya harus masuk kedua. Nah, di situ Anies tidak bisa diam. Ini nggak bagus. Iya. Tatanan ekonomi negara seperti ini ya. Iya, betul. Monopoli jelas banyak kekurangannya kan, dan kita nggak mau negara ini dikuasai oleh orang-orang tertentu. Iya. Saya waktu sebentar, saya ingat ini. Iya. Saya jadi ingat satu peristiwa nih. Mungkin Mas Iqbal melihatnya. Iya. Saya masih aktif di Gelanggang UGM, di mana itu merupakan pintu masuk kampus ya. Iya. Ada demo karena polisi mau meringsak ke dalam. Beliau demo di atas mobil demo itu yang saya ingat. Hai Bapak polisi, kalau Anda meringsak ke dalam, nanti berita ini di dalam banyak orang-orang asing. Kalau berita ini meringsak ke seluruh dunia bahwa kalian melakukan pelanggaran HAM. Wah, itu terus segalanya Iya. Luar biasa dia. Saya masih di Gelanggang. Kalau nggak salah, saya dan teman-teman itu istilahnya tukang menyiapkan panggung. Iya. Waktu itu dengan kawan HM itu ya memang merancang setiap habis Jumatan kita memanfaatkan masa habis Jumatan kita gelar panggung orasi, kita mengundang tokoh-tokoh macam Pak Amin, terus almarhum Pak siapa itu, ya pokoknya tokoh-tokoh UGM waktu itu untuk orasi, masuk Mas Anies waktu itu sempat orasi saya ingat. Mungkin ini ada Mas Irfan nih. Saya walaupun mungkin tidak teman seangkatan, mungkin sebagai testimoni Mas Irfan mungkin sedikit tahu apa yang menarik dari dari Mas Anies ini sih gitu. Mungkin peran dengan apa itu training-trainingnya atau orasinya itu kan mungkin merasa dari sisi yang lain. Oke, terima kasih.
Jadi kalau saya sendiri karena masuk di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen tahun 91, jadi memang posisi Mas Anies ini sebagai senior kami ya, khususnya kalau kami sendiri dulu pernah ikut basic training, latihan kader ya, HFI ini Komisariat Fakultas Ekonomi. Itu salah satu pemateri yang favorit ya. Katakanlah pada saat itu kami itu kan ya, baru 1 tahun 2 tahun di kampus itu kan masih kadang-kadang kan kita mengidolakan ya kakak kelas. Mungkin kalau yang putri-putri ya kakak kelas yang mungkin cakep-cakep, ya namanya masih anak muda ya, umuran-umuran lagi di bawah 20 tahun. Ada juga kakak kelas yang katakanlah yang aktivis lah. Salah satu yang cukup kita kenal itu Mas Anies ya, karena kalau dalam istilah komunikasi itu ada 2 hal yang melekat pada diri beliau. Yang pertama adalah orang ini patut disukai karena memang keterampilan semacam people skill-nya, communication-nya sangat luar biasa, rendah hati ya. Jadi betul-betul bisa ngomong ya. Figur ini termasuk juga ganteng gitu ya. Jadi kan ya namanya anak muda kan senang juga melihat orang ganteng juga ya. Punya presiden tampil di lagi, tapi pada saat itu belum mikir presiden, Bang. Masih mikir figur ya. Satu disukai, lalu yang kedua juga dihormati karena yang kita tahu kita nggak tahu ya background istilahnya dari sisi internal catatan record akademik atau kita nggak tahu. Yang kita tahu itu orang itu biasanya kan dari proses komunikasi dan konten komunikasinya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ketika memberikan materi kepada kita ini luar biasa ya. Orang bisa menilai lah bobot dari apa yang disampaikan, keluasaan, kedalaman materi yang disampaikan dengan gaya yang ini, sehingga dari awal ya kita katakanlah mempunyai satu asumsi yang sudah positif ya menyangkut Mas Anies, dan ini asli, nyata gitu ya, otentik. Jadi kalau Mas Anies sekarang itu dipersepsikan sebagai figur yang intelektual, yang punya kapabilitas dan punya sikap-sikap yang sangat positif ya, sebagai kawan ataupun bahkan mungkin sebagai lawan politik bagi lawan-lawan politiknya. Itu adalah figur yang memang menarik, dan itu seperti tadi disampaikan oleh Mas Iqbal senior kita, itu memang benar. Artinya sejak awal itu Mas Anies seperti itu bukan karena ya mohon maaf sekarang ada mekanis orang dipercepat dengan branding, dengan TikTok, dengan konten atau apapun, tetapi Mas Anies secara otentik bisa kita sampaikan memang dari masa mudanya ketika kuliah dan seterusnya itu punya nilai-nilai personalitas yang positif luar biasa ya, bisa menjadi semacam referensi, rujukan, citra anak muda yang ideal. Terus yang kedua memang ya punya potensi, ya kan. Jadi tidak benar lah sekali lagi kita sampaikan ketika ada tuduhan-tuduhan bahwa beliau itu sektarian, beliau itu politik identitas. Sejak awal bukan seperti itu. Justru malah beliau menunjukkan kemampuan dan kekritisannya ya. Anak muda dulu zaman saya kan ya seneng ya. Ya kebetulan saya sendiri termasuk kalau kuliah itu ya tidak semangat banget lah. Ya artinya kuliah jalan, yang penting IP-nya ya kalau bisa masih 3 ke atas ya. Tapi juga kita kepingin kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi sudahlah teman-teman ini yang di agama ini punya memori tentang Anies. 10 tahun atau berapa tahun berikutnya beliau kemudian diusung menjadi capres, tetap makin mantap lagi. Ya, artinya kan kita melihat kesejarahan yang cukup komprehensif menyangkut Mas Anies sejak muda, sejak masa kuliah sampai sekarang ini. Artinya itu sudah lebih komplit ya. Jadi kita melihat secara live ya pada saat kita ketemu pada saat jadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Gadjah Mada ini, bahwa orang ini memang sudah punya potensi untuk menjadi pemimpin. Baik, pemirsa, sebenarnya ada satu yang cukup mengenal Anies dan sekarang menjadi guru besar di UGM ini, Dr. Indra Bastia. Tapi tadi saya telepon tidak nyambung. Mungkin lain kesempatan kita akan wawancarain beliau ya. Dan ada beberapa fakultas ekonomi ini senior beliau, ada Mas Edi Setiawan, ada banyak lah, saya lupa, nanti kita kesempatan lain akan kita ulangi. Dan kita bersyukur pagi ini pada Mas Iqbal dan Mas Irfan